Dengar-dengar, kekayaan Bill Gates itu gak terbatas. Aku search di Google bahwa kekayaan Bill Gates itu senilai 118 miliar US dollar. Atau kalau dihitung berdasarkan mata uang Indonesia, itu berkisaran 1 kuadriliun lebih. Tapi yang dikepoin itu, gimana sih mindset mereka sampai bisa sekaya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hasan, aku dari kelas 11 IPA, dan aku bakal ngeresum sebuah buku buat orang-orang yang pengen tahu bebas finansial itu seperti apa. Ya, buku Rich Dad dan Poor Dad by Robert Kiyosaki. Buku ini diambil berdasarkan pengalaman si Robert Kiyosaki itu sendiri. Dan buku ini tuh menceritakan tentang dua figur ayah, yaitu antara ayah miskin dan ayah kaya. Kita sebut aja namanya Mike, si ayah kaya. Perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Orang miskin kalau pengen beli sesuatu yang harganya mahal bagi dia pasti bakal bilang, aku kayaknya gak sanggup buat beli ini. Tapi kalau orang kaya ingin membeli sesuatu yang harganya mahal bagi dia pasti bakal bilang, gimana caranya aku bisa dapetin barang mahal itu. So, kesimpulannya, orang miskin itu tidak pernah mencoba untuk memandang ke depan. Pikirannya selalu tentang, aku kan gak kaya, ya udah. Tapi kalau orang kaya itu gak selalu punya uang, tapi orang kaya selalu merasa dia kaya, walaupun kadang juga mikir, kadang juga bilang lagi kurang duit nih. Basic keuangan perspektif orang kaya. Ada yang namanya income, ada juga yang namanya expenses. Dan ada yang namanya aset, ada juga yang namanya liabilities. Income itu artinya pemasukan, biasanya dari gaji. Dan kalau expenses itu pengeluaran, biasanya kebutuhan pokok. Dan ada yang namanya aset. Aset itu adalah suatu hal, alat, atau suatu barang yang digunakan untuk bisa mendapatkan generating income kamu. Dan di sisi itu ada juga yang namanya liabilities. Itu adalah suatu hal yang bisa mengakibatkan generating expenditures. Perbedaan aset dan liabilities. Aset itu bisa atau tempatnya menyimpan uang yang bisa dijadikan passive income atau pemasukan terus-menerus. Dan sedangkan liabilities itu adalah suatu hal yang harus dilunasi dalam jangka waktu dekat. Contohnya kreditan motor yang harusnya bisa dibayar lunas sepersekian bulan, tapi karena bunganya yang luar biasa besar, itu malah merugikan dan malah menimbulkan yang namanya liabilities. Dan itu seolah-olah mengorek-ngorek kantong uang kita. Perbedaan orang miskin dan orang kaya. Orang kaya kalau punya duit, dia pasti langsung dihabisin duitnya. Tapi kalau orang kaya, dia punya duit, dia keluarin lagi buat cari aset baru yang bisa dijadiin generate income dia lagi. Contohnya rumah. Rumah dia kumpulin, dijadiin kontrakan, terus kontrakan itu jadi suatu aset yang bisa passive income buat dia atau pemasukan terus-menerus per bulannya. Jadi kesimpulannya, orang kaya itu nggak bekerja buat uang, tapi orang kaya itu bekerja untuk cari aset baru lagi dan ngebiarin aset itu kerja sendiri dan buat cari uang, dan uang itu balik lagi ke dia. Life is not how much money you make, but how much money you keep, how hard it worked for you, and how many generation you keep it for. Contohnya mobil deh. Orang kaya kalau mau beli mobil pasti pikir-pikir dulu nih, mobil ini bisa dijadiin aset penghasilan gak ya? Bisa bakal berguna gak ya? Nah, maka dari itu orang kaya selalu dikatakan gak bekerja buat uang, tapi orang kaya bekerja untuk mencari aset baru, terus bikin aset itu buat
dijadiin generate income buat dia. Aku Muhammad Hasan Al-Fatih dari kelas 11 IPA, sudah di penghujung acara juga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.